Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqin. Hadratil muhtaram wal karam, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kenapa saya sering mengajak jamaah untuk bersalawat? Kita benar-benar mengharapkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Karena untuk masuk ke dalam surganya Allah, kalau dibandingkan kita bersandar kepada amal-amal ibadah kita yang tidak seberapa. Patokan dengan sholat kita, mudah-mudahan dengan sholat kita bisa masuk surga. Jauh, Pak. Jauh dalam artian luar biasa jauh. Sholat kita seberapa khusyuknya sih. Baru takbir aja Allahu Akbar, sudah ngelambiar kemana-mana. Ngomong bapak-bapak, ibu-ibu, sampai ada satu ungkapan, kalau lupa akan sesuatu naruhnya di mana, sok gerak sholat, akan ingat. Ibu-ibu belanja dari pasar pulang, habis zuhur nyampe sholat zuhur, hilang uang 10.000. Salat zuhur, Allahu Akbar, gimana duit itu ya? 10.000, eman pisan kan? Bismillahirrahmanirrahim. Waladzim, pasang saya taruh di atas meja. Allahu Akbar, apa diambil suami saya? Masya Allah, bangun lagi sujud. Oh iya, tadi itu buat bayar ulang ke Pak Haji Solihin. Ya. Terus mengharap supaya bisa masuk surga lewat sholat. Jauh, Pak, Masya Allah, jauhnya. Mengharapkan supaya bisa masuk surga dengan ibadah puasa kita Ramadan. Ya, puasa kita ya cuma mindahkan jadwal makan saja, dari pagi ke malam. Masya Allah, tapi dengan kita ikhtiar selalu berselawat, sehingga Rasulullah juga berkenan memberikan syafaat pada kita sehingga kita masuk surga. Sehingga di akhirnya diceritakan bahwa diriwayatkan Rasulullah kedatangan malaikat pada Rasulullah. Malaikat yang utama lagi yang datang, malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israel datang. Assalamualaikum ya Muhammad. Dalam hadis tersebut, malaikat Jibril berkata yang pertama kali, ya Muhammad ya Rasulullah, man shalla alaika min ummatika 10 marratin fa ana akhudhu biyadi yamurru ala sirat. Itu janjinya malaikat Jibril. Wahai Muhammad Rasulullah, barang siapa yang berselawat kepadamu dari umatmu 10 kali saja, akhudhu biyadiya yamurru ala sirat, saya akan tuntun tangannya menyeberangi siratal mustaqim, yang diumpamakan rambut dibelah 7. Tapi ini malaikat Jibril janji, man shalla alaika min ummatika ya Muhammad 10 marratin an akhudhu biyadiya yamurru ala sirat. Siapa dari umatmu yang baca salawat 10 kali saja, saya akan genggam tangannya, saya tuntun untuk menyeberang ke siratal mustaqim. Masya Allah, aman gak kira-kira? Aman, Pak, Masya Allah. 10 kali saja, nggak banyak banget. Kemudian malaikat yang kedua Mikail berucap, ya Muhammad ya Rasulullah, man shalla alaika min ummatika 10 marratin fa ana asqi min haudika yaumal qiyamah. Kata malaikat Mikail, wahai Muhammad,
Barang siapa yang bersalawat kepadamu 10 kali saja, maka saya akan beri minum dia dari telagamu pada hari kiamat. Di mana orang-orang pada kehausan, malaikat Mikail ngasih minuman dari telaga Rasulullah langsung dengan tangannya. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan kita dapat itu, sehingga tidak ada kehausan lagi. Karena pada yaumul qiyamah matahari Allah dekatkan sejengkal di atas kepala. Yauma tubaddal ardu ghairal ardi, Allah ganti bumi itu dengan bumi yang lain, yang panasnya luar biasa. Malaikat Jibril tuntun kita menyeberangi Shiratal Mustaqim. Yang kedua, malaikat Mikail memberikan kita air minum. Malaikat yang ketiga Israfil berkata, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, man shalla 'alaika 10 marratin fa ana asjudu ila Allah wa ma rafa'tu ra'si hatta ghufira lahu." Kata malaikat Israfil, "Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, barang siapa dari di antara umatmu yang baca salawat kepadamu 10 kali, maka saya akan sujud kepada Allah dan saya tidak akan angkat kepala saya sehingga Allah ampuni orang tersebut." Masya Allah, Allahu Akbar. Sudah dituntun, dikasih minuman. Terakhir, yang ketiganya malaikat Israfil memohon ampun untuk kita sampai Allah ampuni dosa-dosa kita. Malaikat Israfil sujud, tidak akan diangkat kepalanya sampai Allah mengampuni. Allahu Akbar. Lalu nyusul yang malaikat keempat, malaikat yang paling serem, malaikat Israel. "Ya Muhammad, ya Rasulullah, man shalla 'alaika min ummatika 10 marratin fa ana aqulu ruhahu kama qabattu al-anbiya wal mursalin." Ini janjinya malaikat Israel. "Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, barang siapa yang membaca selawat kepadamu dari umatmu 10 kali saja, fana aqbidu ruhahu kama qabatul anbiya wal mursalin, maka saya akan cabut nyawanya sebagaimana saya menyambut nyawa orang-orang, para nabi dan para rasul." Kira-kira nyabutnya bagaimana malaikat Israel menyambut nyawa para nabi dan rasul? Enak. Dari ini kita mulai mengkaji, namun sebelumnya saya ucapkan ja'alanallahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wal maqburin wal maqburin. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang kembali dan orang-orang yang berhasil. Orang Indonesia itu suka singkatan, motong-motong. Aslinya itu seperti itu, ja'alanallahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin. Akhirnya diucapkan minal 'aidin wal faizin. Ja'alallah dihapus. Semoga Allah menjadikan kita semuanya menjadi orang-orang yang kembali kepada Allah dan menjadi orang-orang yang bersih dan orang-orang yang berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alaika bi karahiyatil ma'asi wa karahiyatil musirrin 'alaiha wa bughdihim fillahi wa hadha wajibun 'ala kulli mu'minin. Wa 'alaika, dan hendaknya kita semua bi karahiyatil ma'asi, membenci kemaksiatan, wa karahiyatil musirrin 'alaiha, dan membenci pelaku maksiat. Wa bughdihim fillahi, dan kebencian kita pada mereka itu berdasarkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bencinya karena Allah, bukan karena benci pribadi. Kita nggak suka sama maksiat, dan kita juga tidak suka sama pelaku maksiat. Tidak sukanya kita kepada mereka karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena dendam pribadi. Wa hadza wajibun 'ala kulli mu'min, dan ini wajib atas semua orang beriman.
wajib orang beriman itu memiliki kebencian terhadap maksiat, ketidaksukaan terhadap maksiat dan para pelaku maksiat. Jangan sampai muncul dalam dirinya senang atau diam, karena ini salah satu daripada kewajiban kita sebagai muslim dan mukmin untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Di antara rukunnya itu adanya kita harus membenci kemaksiatan juga para pelaku kemaksiatan, dan bencinya itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Gus Bahar menjelaskan, sok silahkan kalian ngaji bagaimana caranya kamu senang ngaji. Mau sambil apa, yang penting senang ngaji, yang penting senang ibadah, yang penting senang taat. Sebagaimana orang-orang pelaku maksiat senang bermaksiat, maka kita untuk mengajak orang itu supaya senang ibadah itu bagaimana? Di masjidnya disediakan apa supaya orang itu senang ke masjid, walaupun sambil melepas lelah, ingatnya ke masjid. Jangan sampai ada orang melepas lelah mampirnya ke tempat-tempat yang enggak Allah ridhoi. Maka kita sebagai pengurus masjid bagaimana berupaya supaya orang itu mengundang orang senang ke masjid. Maka kalau udah senang ke masjid, minimal dia wudhu, sholat di masjid, duduk melihat HP, nggak masalah. Yang penting senang dulu, senang mendekati hal-hal yang baik. Dibuatlah apa di sini untuk memunculkan senang untuk berbuat kebaikan. Wa idza zalamta wa syatamta fa dhahara 'alaika min al-ghadabi wa taghayyuril wajhi wa wajadta min karahiyatil fi'li wal fa'ili ma la yakunu mithlahu wa la 'adhamu minhu 'inda sima'il munkar wa musyahadatihi fatahaqqaqa innaka dha'iful iman. Wa inna amraka wa ma laka a'azzu 'alaika min dinika. Jika kita melakukan pencegahan terhadap kemungkaran dan menyeru kepada kebaikan, kita melakukan hal itu, kemudian tidak suka terhadap kemaksiatan dan para pelakunya, kemudian dengan hal itu kita mendapatkan perlakuan yang tidak enak dari orang-orang, itu biasa secara otomatis orang tidak suka ketika kita mengajak kepada kebenaran dan mencegah kemungkaran, maka kita akan mendapatkan itu, mendapatkan perbuatan dizolimi, dicaci, diolok-olok, dan muncul orang-orang tidak suka kepada kita, sehingga kita juga muncul rasa marah, sehingga membuat wajah kita berubah menjadi merah. Daripada marah tersebut, kita wajahnya berubah jadi merah karena kita dihina, kemudian juga diolok-olok, kemudian dizolimi dari perbuatan orang-orang tidak suka. Ketika mendengar kita berdakwah, mengajak mereka berbuat baik dan meninggalkan kemungkaran, kita menjadi marah, maka itu menandakan bahwasanya kita memiliki iman yang lemah. Kok bisa iman yang lemah? Karena kita terpengaruh dengan
olok-olokan mereka, perbuatan tidak suka merah kepada kita, kita jadi marah, dan itu lebih baik. Wa idza 'alimta wa tahaqqaqta annaka idza amarta bi ma'rufin aw nahita 'an munkarin la yasma'u laka wa la yaqbalu minka aw 'alimta annahu yahsulu 'alaika bisababihi dararun zahirun fi nafsika wa malika jazalaka sukut. Dan jika engkau mengetahui bahwasanya kita telah menyeru kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan dan mencegah orang berbuat kemungkaran, kita berdakwah seperti itu, la yasma'u laka, mereka tidak mendengar dan tidak menerima, bahkan menyebabkan kita mendapatkan bahaya, yang jelas, mengancam jiwa kita, mengancam harta kita, maka jazalaka sukut, maka dibolehkan kita untuk diam. Yang tadinya wajib kita menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar, namun ketika kita sudah berdakwah menyampaikan itu, ternyata membawa darurat, membawa bahaya kepada kita, mengancam jiwa kita, mengancam harta kita. Dengan tindakan kita tersebut, maka dibolehkan untuk diam. Dalam arti yang ketika sudah kita sampaikan yang benar ini, itu nggak boleh haram, nggak boleh mencegah mungkaran, maka otomatis ketika begitu kita berdakwah pasti ada dampak sampingnya, yaitu orang pada nggak suka, orang menghina, bahkan mengancam. Ketika jelas ancamannya itu muncul dan membahayakan jiwa kita, membahayakan harta kita, maka kita dibolehkan setelah itu diam. Yang tadinya wajib, ketika sudah sampaikan mereka nggak terima, ya sudah. Yang penting kewajiban kita sudah dilaksanakan. Maka poin yang ketiga tadi, yang pertama wajib, kemudian setelah wajib menyampaikan yang hak dan yang batil, berdakwah terhadap tersebut. Kemudian poin keduanya adalah kita memunculkan rasa tidak suka terhadap maksiatan para pelakunya karena Allah Ta'ala. Dengan sebab itu kemudian mereka membenci kita, kemudian muncul ancaman-ancaman yang jelas pada diri kita, maka boleh kita meninggalkan itu. Yang tadinya wajib jadi boleh diam, karena ada ancaman yang luar biasa. Wa syara'al amra wan nahyu ba'da an kana wajiban min al-fadhail. Maka urusannya, perkara mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran setelah tadinya wajib, maka menjadi perkara yang fadhail azimah, artinya memiliki bukan wajib lagi, akan tetapi mempunyai nilai keutamaan yang besar. Kalaupun tidak dilaksanakan, maka dibolehkan kita untuk diam. Wa amma idza alimta anal munkar yazidu bisababin nahyi aw yata'adda ad-darur ila ghairika minal muslimina fasukutu hinaidin awla rubbama wajibun. Akan tetapi jika engkau mengetahui bahwasanya kemungkaran itu bertambah dengan sebab adanya kita melakukan pencegahan, melarang, dilarang malah nambah, kemungkarannya nambah muncul gitu. Kita cegah, kita larang malah nambah gitu. Yang tadinya satu malah nambah banyak, sebab kita melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian juga
menambah bahaya juga terhadap orang-orang muslim yang lain. Maka fasukutu hina idin awala wa rubbama wajibun. Maka diam ketika itu menjadi lebih utama dan mungkin bisa menjadi wajib. Wa iyyaka wal mudahanatu fa innaha minal jara'im. Wa hiya an yakuna al hamil laka anis sukutil khauf min fawati malin aw jahin aw naf'un yakunu min qablil mu'min kibalil mubashiril munkar wa gharihi minal fisqah. Wa iyyakal mudahana, dan janganlah kalian menjadi orang yang mudahana. Apa itu mudahana? Mudahana adalah sikap diamnya kita terhadap kemungkaran yang terjadi, tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau ini mudahana. Kalau yang tadi kita sudah melaksanakan kewajibannya, akan tapi ketika muncul ancaman-ancaman yang jelas, kalau ini mudahana beda. Mudahana itu adalah orang yang mendiamkan kemungkaran yang terjadi tanpa ada usaha untuk menyampaikan kebenaran dan kebatilan. Diamnya itu karena apa? Karena takut hartanya hilang dan wibawanya jatuh atau jabatannya turun. Maka disebut sebagai mudahana, orang yang takut sebelum berbuat. Padahal kewajiban amar ma'ruf nahi munkar adalah kewajiban setiap muslim. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza wa ajma'in wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.